terkait politik nih Bu, boleh menceritakan latar belakang Ibu sendiri, berapa lama sudah bergabung di dunia politik, bahkan di partai politik Bu? Kalau di politiknya mungkin sudah sekitar 15 tahun. 15 tahun 15 Bu ya? tahun, jadi memang mengawali dari bergabung di partai politik. Tidak mudah sih sebenarnya diizinkan oleh suami untuk bergabung di partai politik, mengingat saya perempuan. Benar. Kemudian dalam tanda kutip hal-hal yang selalu terjadi yang terupload di media sosial, terupload di pemberitaan bahwa banyaklah yang ke hal-hal yang negatif. Tanggapan Ibu bagaimana nih Bu, agar generasi muda ini tidak golput Bu? Masyarakat atau anak muda itu smart, tidak hanya teleponnya, tidak hanya alat komunikasinya yang smart, tapi bagaimana smart menanggapi sesuatu. Oh, berarti Ibu memang sempat mengalami black campaign ya? Boleh nggak saya mengklarifikasi? Nggak boleh, udah minggu Karena tenang. Minggu tenang Bu ya? Udah minggu tenang, jadi black campaign itu dilakukan saat di minggu tenang dan saya sudah tidak bisa mengklarifikasi. Sempat mengalami Bu ya? Seperti itu. Ternyata saya bilang dunia politik itu kejam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Busama ID. Balik lagi bersama saya Aditya Setiawan dalam acara podcast mengenal lebih dekat calon legislatif di Provinsi Kalimantan Timur. Kali ini ada yang spesial Sobat Busama ID, karena sebelumnya kita mengundang caleg-caleg yang belum pernah duduk di kursi legislatif. Dan kali ini kita kedatangan anggota DPRD Kota Samarinda. Mungkin kita langsung saja berbincang-bincang dengan Ibu Laila Fatihah. Apa kabar Bu? Alhamdulillah kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah selalu baik dan selalu bersemangat. Siap. Bu, mengawali perjumpaan nih Bu, mungkin Ibu boleh memperkenalkan diri lagi Bu kepada Sobat Busama ID, mungkin ada yang belum kenal nih Bu. Baik, memang selalu ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang betul ya. Tuh, Bu. Baik, perkenalkan saya Hajah Laila Fatihah SMSI. Hari ini saya dipercayakan oleh Partai Persatuan Pembangunan untuk duduk di legislatif DPRD Kota Samarinda. Ini periode yang kedua dan saya dipercayakan oleh fraksi kami untuk duduk di Komisi 2 dan sebagai wakil ketua dari Bapemperda. Bu, terkait politik nih Bu, boleh menceritakan latar belakang Ibu sendiri, berapa lama sudah bergabung di dunia politik, bahkan di partai politik Bu? Kalau di politiknya mungkin sudah sekitar 15 tahun. 15 tahun 15 Bu ya? tahun, jadi memang mengawali dari bergabung di partai politik seperti itu. Tetapi kalau masuk di legislatifnya ini Bu, tahun ke-9 ya. Oh, tahun ke-9. Karena ini periode yang kedua ya, nanti 2024 sudah berakhir seperti itu. Jadi ini periode kedua saya duduk di legislatif seperti itu. Kalau latar belakang siapa, ada yang sebagai politikus juga di keluarga saya, memang ada biasanya seperti itu. Cuman agak-agak jaraknya tidak langsung semua turun seperti itu, tidak. Tapi ada paman saya, kemudian tidak ada, habis itu saya lagi masuk, jadi tidak yang banyak di keluarga saya, tetapi adalah di sekitar keluarga kami yang melatar belakangi masuk di dunia politik seperti itu. Tapi untuk Ibu sendiri nih Bu, bergabungnya di dunia politik ada dorongan kah dari keluarga atau memang keinginan sendiri Bu? Sebenarnya tidak ada dorongan dari keluarga, cuman saya ini kemarin bergabung di salah satu LSM, kebetulan yang berhubungan dengan kesehatan di Yayasan Kanker. Nah, saat saya duduk di Yayasan Kanker, saya itu kan berhubungan dengan pemerintah, meminta bantuan untuk bagaimana kita bisa membantu masyarakat yang kurang mampu, untuk mengirim mereka. Waktu itu kan kita masih di Surabaya ya untuk penanganan kanker. Kok birokrasinya terlalu ribet dan susah seperti itu. Sementara yang kita usulkan untuk diberi bantuan ini adalah yang harus segera. Dari itulah saya terpicu untuk saya harus masuk dalam sistem ini seperti itu untuk lebih memprioritaskan kesehatan masyarakat. Dari situlah saya izin dengan suami untuk bergabung di salah satu partai politik. Dan kebetulan yang menawarkan pertama kali adalah Bang Rusman Yakub untuk masuk di partai P3 seperti itu. Banyak diskusi lah saya dan keluarga karena
kalau sudah kita masuk dalam satu partai politik nih, ibarat lagu itu separuh jiwaku itu sudah untuk masyarakat, seperti itu. Artinya ada waktu yang terkurang dari keluarga kami untuk saya bisa memperhatikan keluarga dan masyarakat otomatis. Dan dari situlah akhirnya tidak mudah sih sebenarnya diizinkan oleh suami untuk bergabung di partai politik, mengingat saya perempuan. Kemudian dalam tanda kutip hal-hal yang selalu terjadi yang terupload di media sosial, terupload di pemberitaan bahwa DPR itu dalam tanda kutip banyaklah yang ke hal-hal yang negatif. Tetapi saya kembali memberikan pemahaman kepada keluarga dan suami terutama bahwa tidak hanya di legislatif sih, kalau ingin berbuat yang tidak baik seperti itu, di mana saja bisa seperti itu. Dan alhamdulillah saya diberikan kepercayaan oleh suami, silahkan bergabung. Yang penting bisa menjaga satu nama baik keluarga, kemudian berbuat yang sebaik-baiknya untuk masyarakat dan juga menjaga amanah partai tentunya. Bu, selain memang P3 kan pertama kali nih yang menawarkan Ibu. Alasan Ibu yakin untuk masuk di P3 sendiri apa, Bu? Pasti kan ada inilah. Karena basic saya NU ya. Karena NU, basic kami, keluarga besar kami NU, dan kebetulan waktu itu P3 yang pertama kali menawarkan, dan visi misi dari P3 itu satu, nyambung dengan NU, maka bismillah saya bergabungnya di P3 seperti itu. Nah Bu, kita sedikit masuk ke terkait ini kuota 30% perempuan di parlemen nih Bu. Bagaimana Ibu melihat itu? Sudah berjalankah sistem ini Bu atau gimana Bu? Jadi kalau menurut secara keseluruhan belum ya, seperti itu. Kenapa? Mungkin pembekalan untuk caleg-caleg perempuan yang belum selalu maksimal kalau menurut saya seperti itu. Kalau sudah duduk ini itu akan mengikuti arus pasti akan bisa di legislatif. Tetapi bagaimana perempuan ini mempersiapkan diri untuk fighting. Fightingnya itu memperebutkan di setiap dapil, seperti itu. Kalau sudah masuk di legislatif itu beda cerita sudah. Tapi bagaimana kita fighting bisa kita unggul dari laki-laki, bukan berarti ini tidak unggul, dalam hal kodrat seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa lebih unggul daripada caleg-caleg laki-laki seperti itu. Karena satu, perempuan itu lebih gampang masuk ke masyarakat. Perempuan itu lebih gampang untuk bersosialisasi, pendekatannya Bu ya. Banyak cara kalau menurut saya yang bisa dilakukan untuk perempuan-perempuan itu fighting di dalam pileg di 2024 ke depan seperti itu. Nah, kalau masalah 30%, kita ini 30% saja minimumnya saja belum tercapai seperti itu. Jadi penuhi dulu kuota 30%, baru kita menuntut lebih. Kenapa? Kalau kita sudah 30% ini tercapai, untuk lebih itu gampang. Karena itu 30% itu paling minim saja loh. Artinya boleh lebih gitu loh. Makanya caleg perempuan itu menjadi penentu. Kalau dia kurang dalam satu dapil, dia tidak akan lolos satu dapil itu kalau keterwakilan perempuannya masih kurang. Maka saya juga memberikan ini masukan kepada partai-partai, jangan jadikan perempuan ini hanya pelengkap Bu, supaya lolos saja gitu loh. Tapi jadikan perempuan-perempuan ini sebagai satu yang memang berkualitas. Kemudian kalau memang dia punya kualitas, bantu backup dia, baik itu secara sosialisasinya bagaimana atau entertainnya bagaimana. Karena sekarang dunia sudah dunia entertain ya, tidak lagi yang kita perlu baliho banyak-banyak gitu. Tapi bagaimana kita bisa seperti podcast, kemudian seperti TikTok yang lagi ramai, sosmed itu yang kita manfaatkan supaya aktualisasi dari baik the caleg baik itu partai juga naik. Seperti itu. Terlepas dari 30% perempuan nih Bu, kan Ibu melihat sendiri banyak banget antusiasme anak muda nih maju sebagai calon legislatif di tahun 2024. Tanggapan Ibu bagaimana ngelihat itu? Saya berikan apresiasi yang luar biasa ya. Karena seperti ini, kalau kita lihat saat ini saja di DPR Samarinda itu anak muda masih bisa dihitung. Itu seperti Gerindra, APIP, kemudian Demokrat Bu Sania yang masih betul-betul masih anak muda, saya katakan seperti itu, masih 2 orang saja seperti itu. Nah, 2 orang ini kalau dia mengajukan satu pendapat yang mungkin berpihak kepada kaum milenial, pendukungnya kan sedikit. Seperti itu. Karena kami yang sudah mohon maaf ini kan lebih memprioritaskan bagaimana misalnya kami lebih meningkatkan SDM ibu rumah tangga, lebih ke situ kalau kami. Tapi kan pola pikir dari yang muda ini kan tentunya bagaimana dia bisa merangkul kaum milenial ini tidak hanya bergantung pada bekerja, tetapi bagaimana dia bisa menghasilkan, kan harus seperti itu kalau kaum muda seperti itu. Nah, kalau
saat ini caleg-calegnya itu dipenuhi dengan yang muda-muda itu luar biasa. Karena pendapat yang muda itu tentu kita tidak terpikirkan bagi kami yang sudah berumur ini seperti itu. Nah, makanya saya selalu mengatakan kepada misalnya mahasiswa yang demo, silakan kalau mau demo, tidak perlu anarkis. Kita selalu terbuka, sampaikan apa pendapat kalian. Karena segala sesuatu yang disampaikan itu pasti akan menemukan solusi, saya bilang. Yang penting kan diskusi dan komunikasi seperti itu. Oke. Bu, Ibu kan saat ini duduk di Komisi 2 dan juga sebagai Wakil Ketua Bapemperda, Bu ya. Betul sekali. Saat ini apa sih Bu fokus dari Ibu sendiri untuk khususnya dapil Ibu? Ya, kalau di dapil saya kebetulan kan di Samarinda Seberang, Lojanan dan Palaran seperti itu. Nah, kalau sudah di dapil saya ini sih lebih ke infrastruktur ya, gitu. Karena infrastruktur di Samarinda Seberang sendiri di periode yang lalu memang belum terpenuhi untuk semenisasi gang-gang seperti itu. Tetapi saya juga memohon maaf kepada masyarakat ini, inginnya saya secara pribadi, saya ingin bagaimana masyarakat khususnya dapil saya itu terlayani baik secara air bersih, baik secara infrastruktur, baik secara pendidikan dan kesehatan. Tetapi apalah daya seperti itu, saya punya batasan yang tidak bisa semua yang apa menjadi angan-angan, apa yang menjadi aspirasi masyarakat terrealisasi seperti itu. Jadi mari yang saat ini berjuang untuk maju di daerah Samarinda, komitmen dan konsisten tentunya seperti itu. Bu, informasinya nih Bu, Ibu kan ini saat ini sudah 2 periode duduk di Kota Samarinda, dan untuk di pemilu 2024 nanti Ibu maju di dapil di Kukar Bu ya? Ya, dapil 5. Itu kenapa Bu? Bisa diceritakan mungkin Bu, Sobat Busama ya, karena saya sudah 2 periode hampir 10 tahun tentunya. Banyak pertimbangan kenapa saya harus pindah ke Kukar. Yang pertama tentunya harus bisa regenerasi di dapil saya seperti itu, untuk bisa teman-teman yang saat ini duduk di dapil saya di dapil 2 Samarinda itu fighting. Kemudian yang menjadi alasan kedua karena saya kebetulan memang asli dari Kutai seperti itu. Jadi saya ibaratnya pulang kampung ya? itu untuk membangun Kutai Kartanegara seperti itu. Dan ini juga menjadi amanah dari partai saya untuk menambah kursi Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, bagaimana bersama P3 kita bisa meratakan baik itu pembangunan, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan tentunya seperti itu. Bu, berbicara terkait yang Ibu untuk maju tahun depan ini Bu, apa sih yang Ibu lihat kurangnya di sana Bu? Dari Ibu sendiri, pandangan Ibu. Kurangnya banyak ya. Mungkin kita bisa bedah di sini. Kalau saya boleh membandingkan seperti itu, saya tadinya berpikir di Kukar saya tidak terlalu berpikir masalah infrastruktur. Tadinya saya hanya mungkin memperbaiki malah masalah ke SDM, kesehatan, pendidikan, lebih ke situ tadinya saya fokus. Tapi setelah saya turun sosialisasi tipis-tipis ya, gitu, melihat turun ke masyarakat, ternyata infrastruktur mereka ini yang masih hampir 60% yang belum terrealisasi seperti itu. Apakah, jadi pemikiran saya begini, apakah dapil saya ini Lojanan, Lokulu ini terlalu jauh dari daerah administratifnya, ataukah sehingga tidak terperhatikan seperti itu? Karena setelah masyarakat melakukan kewajiban tentu ada hak kan yang mereka harus dapatkan. Nah, hak mereka ini adalah pemerataan pembangunan. Nah, ini yang menjadi PR saya tentunya, PR saya dan PR nanti caleg-caleg yang akan terpilih menjadi ALEG, tentunya PR kita bersama bagaimana kita memperbaiki lingkungan yang menjadi dapil kita masing-masing seperti itu. Lebih memperhatikan lah seperti itu. Berarti memang awalnya Ibu melihat inginnya fokusnya di SDM dan lain-lain Bu ya. Pendidikan, kesehatan tadinya kan, karena saya pikir dengan PAD kota yang besar ini infrastruktur sudahlah seperti itu. Ternyata masih banyak ternyata yang belum tersentuh seperti masih itu. Jomplang sekali Bu ya. Bu, mungkin ada halkah yang mau disampaikan untuk warga di dapil Ibu nanti untuk Ibu maju lah? Ini pesan saya seperti itu. Mari masyarakat jangan apatis, gunakan hak pilih Anda, karena satu suara Anda itu menentukan pembangunan, bukan pembangunan secara global, tapi pembangunan di lingkungan Anda. Jadi jangan apatis, mari nanti tanggal 14 Februari, rame-rame ke TPS, dukung caleg-caleg Anda, sehingga satu suara Anda berarti untuk pembangunan di wilayah Anda. Bu, mungkin kita boleh menyinggung terkait hoax nih Bu. Hoax politik kan memang lagi ramai, apalagi menjelang Pilpres dan Pemilu nih Bu. Ibu melihat itu bagaimana sih Bu? Apa upaya dari pemerintah mungkin yang bisa menghindari, bahkan
Hoax ini tidak ada lagi bertebaran, Bu. Kalau saya rasa dari pemerintah itu sudah turun tangan ya, tetapi juga tidak mampu untuk membendung ramainya hoax ini seperti itu. Tetapi bagaimana kita pengguna aplikasi-aplikasi untuk tidak lagi lebih mengeser menjadi lebih ke komunitas-komunitas yang lain yang tadinya tidak tahu menjadi tahu seperti itu. Jadi bijaklah kita menggunakan satu informasi untuk tidak disampaikan secara membuta seperti itu. Pahami dulu apakah ini benar, cross check terlebih dahulu sebelum kita melakukan mengeser ulang seperti itu. Itu yang menurut saya sih lebih penting seperti itu. Dan bagaimana juga kita ini tidak perlu menanggapi menurut saya hal-hal yang ibaratnya itu yang bisa menjadi konflik seperti itu. Kalau memang mendapatkan informasi atau hoax yang sekiranya itu menjadi konflik dan tidak terlalu berdampak secara pribadi, kita tidak perlu lah yang terlalu share menanggapi yang terlalu. Tetapi juga saya tidak menyampingkan bahwa ada memang yang manusia yang kritis seperti itu tidak masalah. Tapi lakukan kritis yang sopan santun dalam menyampaikan kritiknya seperti itu. Karena kita anti kritik juga, kita bisa berkembang, kita bisa besar, kita bisa baik itu karena kritik juga. Tetapi sampaikan kritik itu secara baik dan benar seperti itu. Oke, Bu, kemarin kan saya sempat berbicara nih, Bu, sama Ketua KPU Bang Firman, Ketua Kota Samarinda, terkait masalah hoax nih. Apalagi anak muda ini kan gadget, Bu. Gadget, melihat hoax, ada hoax salah satu pasangan, mungkin pasangan politik, calon legislatif, dan mereka memutuskan untuk golput. Nah, tanggapan Ibu bagaimana nih, Bu, agar generasi muda ini tidak golput, Bu? Makanya tadi kita tidak bisa membendung informasi ya, tapi bagaimana masyarakat atau anak muda itu smart, tidak hanya teleponnya, tidak hanya alat komunikasi yang smart, tapi bagaimana smart menanggapi sesuatu. Saat mendapat informasi hoax yang mengatakan salah satu caleg ABCD, lakukan pembanding seperti itu. Jadi lakukan, namanya orang ini ya berbuat baik 10, begitu satu dia melakukan kesalahan, maka yang 10 ini hilang. Diingat yang salah yang jeleknya saja. Nah, manusia itu kan tidak luput dari kesalahan. Kalau menurut saya, marilah kita bijak menanggapi sesuatu atau informasi yang kita dapatkan dengan melakukan pembanding dalam pemberitaan. Misalnya mendapatkan hoax ini, cari dulu pembandingnya seperti itu. Dia melakukan ini karena apa? Kan harus seperti itu. Karena saya sendiri di periode yang lalu, saya juga mengalami yang namanya black campaign seperti itu. Sempat mengalami, Bu, ya? Saya diinformasikan ditangkap, tangkap tangan, kemudian saya sudah dibawa ke Jakarta. Nggak usah pilih Bu Laila, karena Bu Laila saat ini sedang ditangkap KPK karena tangkap tangan. Jadi yang saya alami secara pribadi, ternyata politik itu tidak semudah orang melihat seperti itu, dan saya baru mengalami di periode yang kedua. Ada hal yang saya harus alami dan saya tidak bisa membersihkan nama saya karena sudah masuk pada minggu tenang seperti itu. Tetapi tinggal saya bagaimana menguatkan tim saya untuk menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat bahwa saya pada posisi baik-baik saja dan saat ini masih ada seperti di Samarinda. Dan hal-hal itulah yang komunikasi yang aktif terhadap masyarakat, terhadap pemilih kita untuk menyampaikan informasi pembandingnya tadi seperti itu, supaya berita yang mereka dengar ini mendapat sanggahan seperti itu. Dan harus difilter juga, Bu, ya. Seperti itu. Berarti Ibu memang sempat mengalami black campaign ya? Seperti itu. Dan upaya Ibu sendiri membangun komunikasi kembali ke masyarakat dan tim-tim Ibu. Gitu. Kan saya juga berkomunikasi dengan Panwas. Boleh nggak saya mengklarifikasi? Nggak boleh, udah minggu karena tenang. Minggu tenang, Bu, ya. Udah minggu tenang. Jadi black campaign itu dilakukan saat di minggu tenang dan saya sudah tidak bisa mengklarifikasi. Jadi tinggal komunikasi saya intens terhadap tim-tim saya seperti itu. Sampai saya melakukan satu video mengklarifikasi, itu silahkan share di WhatsApp waktu itu untuk disampaikan ke tim-tim yang di bawah untuk mengklarifikasi saja. Berarti bahwa Ibu sempat mengalami, Bu, ya? Seperti itu. Ternyata saya bilang dunia politik itu kejam. Tapi tidak patah semangat, Bu, ya? Itu menjadikan motivasi saya bahwa apa yang disampaikan tadi, bahwa saya sebenarnya hanya ingin berbuat baik seperti itu, berbuat yang sebaik-baiknya bagi masyarakat melalui partai yang saat ini saya tumpangi sebagai perahu saya untuk di legislatif, dan bagaimana saya mengarahkan pembangunan yang tepat sasaran kepada konstituen saya. Jadi intinya Ibu tetap semangat terus meskipun pernah diterpa black campaign, Bu, ya? Itu yang membuat kita kuat, ya. Pengalaman juga jadinya, betul, Bu, ya? Sekali. Bu,
ini kan Ibu sudah duduk sebagai anggota legislatif bahkan 2 periode, Bu. Yeah. Adakah pesan untuk teman-teman sekalian maupun yang muda, yang tua, yang baru maju dan ikut pesta demokrasi pada tahun 2024 nanti, Bu? Yang ingin disampaikan kepada kaum muda, tetap fighting, semangat dan percaya diri bahwa rezeki itu tidak akan tertukar, tapi bagaimana kalian berbuat semaksimal mungkin, lakukan semampu kalian, insya Allah kalau memang rezeki tidak akan kemana, seperti itu. Oke, jadi itu pesan-pesan dari Ibu Laila Fatihah. Dan mungkin sudah hampir 20 menit saya bersama Bu Laila Fatihah menemani Sobat Busam ID semua. Bu, terima kasih banyak. Sama-sama. Bu. Semoga nanti di tempat yang baru Ibu terpilih lagi, Bu ya. Oke. Pesan saya juga satu, ini bukan saya menggurui, tapi bagaimana kita sharing saja. Jadi apa yang saya sampaikan kalau memang tidak berkenan jangan diambil hati, tapi jadikan satu perbaikan untuk diri kita bersama, mungkin begitu. Oke, Sobat Busam ID, mungkin sampai di sini untuk episode kali ini. Saya bersama Bu Laila Fatihah. Saya Aditya Setiawan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Sobat Busam ID. Oke, makasih Bu. Sama-sama.